البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 102. Qala rahimahullahu ta'ala al-imanu bi'adzabil qabr, beriman kepada azab kubur. Qala rahimahullahu ta'ala, yaitu al-imamu Ahmad bin Hanbal, wal imanu bi'adzabil qabr, dan termasuk dari prinsip-prinsip sunnah adalah beriman tentang adanya azab kubur. Wa anna hadhil ummah tuftatanu fi quburiha, dan beriman bahwasanya umat ini akan diuji, akan dicabar di dalam kubur mereka. Wa tus'alu anil imani wal islam, ditanya tentang keimanan dan keislaman. Wa an rabbihi wa man rabbuhu wa man nabiyuh, tentang siapa Rabbnya, siapa nabinya. Wa ya'tihi munkarun wa nakir kaifa sya'allahu azza wajal, dan dia akan didatangi oleh mungkar dan nakir, dua malaikat itu, sesuai dengan yang Allah kehendaki, sesuai yang diinginkan oleh Allah azza wajal. Wa kaifa arad, dan sesuai dengan yang dia inginkan. Wal imanu bihi wat tasdiqu bih, dan kita wajib mengimani tentang itu dan membenarkannya. Asy-syarah qala Syekhuna Ar-Rajihi hafizahullahu taala, min usuli ahli sunnah kama qarrara al-imamu Ahmad fi hadhihi risalah al-imanu bi'adzabil qabri wa na'imih. Termasuk dari prinsip-prinsip sunnah sebagaimana yang ditetapkan oleh al-imamu Ahmad dalam risalah ini adalah beriman kepada azab kubur dan kenikmatannya. Ala ma sahhat bihil akhbar, sesuai dengan berita-berita yang sahih, bukan sesuai dengan khurafat atau khayalan sebagian orang, bukan pula sesuai dengan apa yang diingkari oleh para ahli akal lalu menakwilkannya, tapi sesuai dengan berita yang sahih. Selesai. Wa qad dallatin nususu min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nas-nas dari kitabullah ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan ala isbati adzabil qabri wa na'imih, tentang ditetapkannya azab kubur dan kenikmatannya. Min dzalika qaulullahi ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai', atau dia mengatakan telah diwahyukan kepada saya dan tidak diwahyukan kepada orang itu sedikit pun, kepada Muhammad. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah, dan yaitu siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengatakan saya akan menurunkan semisal apa yang Allah turunkan, yaitu menyatakan dia mampu untuk mendatangkan Quran seperti Quran yang Allah turunkan itu. Naudzubillah. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, dan seandainya engkau melihat wahai Rasulullah ketika orang-orang zalim itu berada di dalam ketenggelaman kematian. Ghamarat, yaitu dia betul-betul ditenggelamkan dan diliputi oleh kematian. Wal malaikatu basitu aidihim, dan para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka, mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan jiwa kalian. Al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Pada hari ini kalian akan dibalasi dengan siksaan yang menghinakan, disebabkan dulu kalian berbicara atas nama Allah tanpa kebenaran. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian mendustakan dan kalian menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Baik. Mana jawabnya? Walau tara, ini jawab launya tersembunyi, takdirnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh sebagian mufassirun, la ra'aita amran fadhi'an hailan, niscaya engkau akan melihat
perkara yang mengerikan dan sangat menakutkan. Tayyib. Kata beliau, fahadal yaumul ladzi yakunu fihi al-'adzab 'inda khurujir ruh. Maka itu adalah hari yang di situ terjadinya azab, yaitu ketika keluarnya ruh. Wa hadza fihi isbatu adzabil qabr. Dan di dalam ayat ini ada penetapan azab kubur. Ya, karena apa? Al-yauma ini ucapan malaikat terkait dengan ketika mencabut nyawa orang itu. Dan jelas ini bukan hari kiamat. Ini yaitu apa? Ini adalah kejadian ketika orang itu mengalami kematian. Jadi ini menunjukkan adanya azab kubur. Dia akan di hari ini engkau akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Adapun kiamat kubra itu nanti, bukan sekarang. Adapun untuk orang itu walaupun dikatakan kiamat misalkan, tapi kiamat sughra. Ini menunjukkan siksaan tadi terjadinya adalah di alam kubur dia. Dan ini menunjukkan adanya azab kubur. Wa minal adillah, termasuk dari dalilnya juga adalah qaulullahi ta'ala walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dan seandainya engkau melihat tatkala orang-orang kafir itu diwafatkan oleh para malaikat, dalam keadaan para malaikat memukul wajah-wajah dan belakang-belakang mereka dan berkata kepada mereka, rasakanlah siksaan yang membakar. Ini menunjukkan mereka disiksa pada waktu itu, dan jelas bukan hari kiamat, tapi ini adalah apa? Di alam kubur mereka ketika mereka dicabut nyawanya dan di hari-hari yang setelahnya. Ini adalah azab kubur. Kata beliau, yadribuna wujuhahum wa adbarahum ba'da khurujir ruh, yaitu memukul wajah-wajah dan belakang-belakang mereka setelah keluarnya ruh. Wa hadza adzabun min adzabil qabr. Ini salah satu dari siksa kubur. Wa qala subhanahu wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu berfirman, dan pastilah kami akan merasakan kepada mereka sebagian dari siksaan yang ringan, bukan siksaan yang besar, agar mereka kembali. Tayyib. Di sini menunjukkan bahwasanya siksaan terbagi dua. Al-adzabul akbar, siksaan yang terbesar, tentunya adalah di hari kiamat itu. Dan al-adzabul adna, siksaan yang ringan. Tayyib. Siksaan yang ringan atau siksaan yang kecil, di sini Allah Ta'ala mengatakan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, yaitu apa? Kembali dari kemaksiatannya. Ini menunjukkan siksaannya itu adalah di dalam kehidupan dunia. Karena siksaan dalam kehidupan dunia, orang masih mungkin untuk bertaubat, mohon pengampunan dan memperbaiki diri. Tapi di sini Allah mengatakan minal azabil adna, sebagian. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian siksaan yang ringan tidak seperti itu. Siksaan yang kecil. Berarti siksa kecil itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah siksaan yang memungkinkan untuk kembali, untuk bertaubat, yaitu di dunia. Dan yang kedua adalah yang mana? Yaitu siksaan di alam kubur. Dan ini baru ringan dibandingkan dengan yang di akhirat nanti. Ini menunjukkan, ini adalah isyarat tentang adanya azab kubur. Sebagaimana itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dan ini menunjukkan kedalaman fikih Ibnu Abbas. Minal adzabil adna, ada min. Ya, menunjukkan apa? Sebagian azab yang adna itu di dunia. Berarti sebagian yang lain di mana? Yaitu di alam kubur. Karena yang di akhirat dikatakan al-adzabal akbar. Kata beliau, qil al-muradu bil adzabil adna adzabul qabr. Yang dimaksudkan dengan azab yang ringan itu adalah azab kubur. Sebenarnya bukan demikian, tapi apa? Yang di dalam ayat ini minal adzabil adna itu azab di dunia, tapi min yang lain satu lagi, karena adzabul adna di sini memang terbagi dua. Yang disebutkan dalam ayat itu adalah azab dunia yang memungkinkan orang untuk bertaubat. Kemudian yang tidak disebutkan namun hanya tersirat saja diisyaratkan, itulah adzabul adna yang tidak disebutkan, yaitu adzabul qabr. Wa bil adzabil akbar huwa adzabu yaumil qiyamah. Dan yang dimaksudkan dengan adzabul akbar adalah azab di hari kiamat. Waqil al-muradu bil adzabil adna ma asabal kuffara minal qatli wal asr yauma badr. Yang dimaksudkan dengan azab yang ringan atau yang kecil itu adalah perkara yang menimpa orang-orang kafir berupa pembunuhan dan penawanan di waktu perang Badar.
Waqil al-azabul adna huwa azabul qabr. Tayyib, ini terulang. Yang dimaksudkan dengan azabul adna adalah azabul qabr. Tayyib, yang bagus adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yang menukilkan dari Ibnu Abbas. Tayyib, yaitu apa? Lafaz azabul adna di sini memang apa? Mengisyaratkan ada dua. Yang pertama adalah yang agar orang mau kembali, berarti ini di dunia. Kemudian yang kedua azabul adna yang orang tidak mungkin kembali lagi, yaitu di alam kubur. Terus kemudian wa minal adillati ala adzabil qabr wa huwa minal adillati sharihatil wadhihah. Termasuk dari dalil tentang adanya azab kubur, dan dia ini termasuk dalil yang jelas dan terang. Qaulullahi ta'ala fi ali fir'aun. Firman Allah Ta'ala tentang Fir'aun dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan kepada neraka, ini neraka sebagai mubtada, yu'raduna 'alaiha ini khabar. Yaitu apa? Mereka, jelas naibul fa'ilnya wawul jamaah. Mereka yaitu disodorkan kepada neraka di waktu pagi dan petang. Yu'radun, mereka berarti disodorkan 'alaiha kepada neraka. Thayyib, summa qala, lalu Allah berfirman dalam rangkaian ayat tadi, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan pada hari tegaknya kiamat, ketika datang hari kiamat, maka Allah berfirman kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam siksaan yang paling keras. Berarti yang sebelum itu bukan kejadian di hari kiamat. Berarti bila? Yaitu di alam kubur. Ini dalil ahlus sunnah. Tayyib. Di samping dalil-dalil yang lain, dalil yang sangat jelas menunjukkan azab kubur itu ada. Kata beliau, idzan hadzal ardu yakunu qabla qiyamis saah. Jika demikian, maka penyodoran tadi itu terjadinya adalah sebelum hari kiamat. Li'annahu qala, karena Allah berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Di waktu pagi dan petang mereka disodorkan kepada api neraka, yaitu ditampakkan. Wa ba'da ma dzakarallahu qissatal mu'min, enggak ada wawunya. Ba'da ma dzakarallahu qissatal mu'min min ali fir'aun. Setelah Allah menyebutkan kisah orang mukmin dari keluarga Fir'aun, alladzi qala fih, yang mana Allah berfirman tentangnya, fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Maka Allah melindungi dirinya dari keburukan apa yang mereka tipu dayakan, yaitu makar yang mereka buat. Dan Fir'aun dan bala tentaranya dikepung dengan siksaan yang buruk. Fawaqahullah, maka Allah melindungi dia, yakni ar-rajulal mu'min min ali Fir'aun, yaitu lelaki mukmin dari keluarga Fir'aun. Wa qala ba'da dzalik, dan setelah itu Allah berfirman, wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Dan Fir'aun dan bala tentaranya dikepung. Haqa artinya adalah ahata, menurut sebagian tafsir, yaitu dikepung, mengepung. Tayyib. Siksaan yang buruk mengepung Fir'aun dan bala tentaranya. Api neraka mereka disodorkan kepadanya di waktu pagi dan petang. Fahadal ard yakunu fil qabr. Penyodoran ini terjadi di alam kubur. Wad dalil annahu qala ba'da, dalilnya adalah bahwasanya Allah berfirman setelah itu, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Pada hari tegaknya kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya dalam siksaan yang paling keras. Idzan al-ardu 'alan nar yakunu qabla qiyamis sa'ah. Jika demikian, maka penyodoran kepada neraka itu terjadinya adalah sebelum hari kiamat, ghuduwan wa 'ashiyya, di waktu pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'atu yaqalu lahum. Dan pada hari kiamat dikatakan kepada mereka, tentunya bukan pada mereka sebenarnya ya, dikatakan pada para malaikat, adkhilu ala Fir'aun. Dikatakan pada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya asyaddal azab, ke dalam siksaan yang keras. Asyadda, yaitu ini adalah apa? Mansub binazil khafid, yaitu takdirnya apa? Fi asyaddil azab, dalam siksaan yang paling keras. Fahada sharihun fi isbati adzabil qabr. Maka ini jelas
tentang penetapan azab kubur, wa annahum yu'adzabuna ghuduwan wa asyiya, dan bahwasanya mereka disiksa di waktu pagi dan petang. Wa minal adillati aidan ala na'imil qabr, dan termasuk dalil juga tentang nikmat kubur qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka melakukan istiqamah, setia di atas jalan yang lurus, maka para malaikat akan turun, akan menyusul turun alaihim kepada mereka dengan mengatakan, yaitu anya'an tafsiriyah, yaitu takdirnya mereka mengatakan la takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati. Di dalam sebagian penafsiran yaitu apa? La takhafu lima taqaddumuna alaih, yaitu apa? Min umuril akhirah, jangan kalian takut kepada sesuatu yang akan kalian datangi, yaitu perkara akhirat. Wala tahzanu, yaitu fima fata anhum, fima fata ankum, jangan kalian bersedih hati terhadap perkara yang luput dari kalian, yaitu dari perkara-perkara dunia. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dulu dijanjikan kepada kalian. Takdirnya apa? Kuntum tu'aduna bihi. Karena apa? Jelas perlu rabit antara isim mausulnya dengan silatul mausulnya. Takdirnya apa? Bihi. Allati kuntum tu'aduna biha, berarti biha ha kembali ke allati. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami adalah wali-wali kalian. Para malaikat mengatakan kami adalah para penolong dan pengiring kalian selama ini di dalam kehidupan dunia wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan kalian di dalam surga itu akan mendapatkan apapun yang diinginkan oleh jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian di dalam surga mendapatkan apapun yang kalian minta. Nuzulam min ghafurir rahim. Nuzulan boleh jadi artinya adalah hidangan, yaitu apa? Biasanya nuzul ini adalah hidangan pembuka untuk tamu yang baru datang, baru tiba. Itu baru hidangan pembuka. Bagaimana hidangan yang setelah-setelahnya? Tentunya lebih hebat, lebih kompleks, lebih menggembirakan dan membahagiakan. Di surga selama-lamanya, bukan hanya 3 hari. Kalau kita sekedar tamu, kita 3 hari. Tapi di surga, anggap aja kita baru pertama datang sebagai tamu, lalu rumah dan seisinya, istana dan seluruh tanah dan negerinya itu milik kita. Allahul musta'an. Nas'alullaha min fadlih. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dengan pengampunannya lah kita tersucikan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan dengan rahmatnya kita masuk surga. Allahumma irhamna rahmatan wasi'ah warham walidina jami'an wa jami'il muslimina wal muslimat. Fal mu'min yubasyaru bisalasi bisyarat, maka orang mukmin diberi kabar gembira dengan 3 kabar gembira tadi. Yang pertama, inda khurujir ruh, ketika ruhnya keluar. Tubasyiruhumul malaikah, para malaikat memberi mereka kabar gembira. Wa tatanazzalu alaihim, dan para malaikat turun kepada mereka. Wa taqulu lahum, berkata kepada mereka, la takhafu minal mustaqbal, jangan kalian khawatir dari perkara yang ada di hadapan kalian, itu di masa mendatang. Wala takhafu min ahwali yaumil qiyamah, jangan kalian takut kepada kengerian hari kiamat, yaitu kengerian di hari kiamat. Wala takhafu minasyada'id, jangan kalian khawatir kepada kesulitan-kesulitan yang ada. Wala takhafu min adzabil qabr, jangan kalian takut terhadap azab kubur. Ini kabar gembira. Wala takhafu min adzabin nar, jangan kalian takut dari siksa neraka. Di dunia kita memang harus takut. Agar apa? Agar kehidupan kita semakin baik dan terkontrol dan rapi. Tapi setelah masuk ke alam kubur, maka para malaikat menghibur kita, tidak perlu takut, jangan khawatir, Allah melindungi engkau. Kami memberikan syafaat kepadamu, dan seterusnya. Tu'amminu raw'ahum, para malaikat memberikan keamanan
terhadap rasa takut mereka. Khawf yaitu apa? Al-khauf, rasa takut. Menenteramkan hati mereka agar tidak lagi ketakutan. Al-malaikah, para malaikat yang mendatangkan keamanan tadi. Tu'aminu aman. Qalu, mereka memberikan keamanan dari rasa takut orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Yakni man qalu Rabbuna wa ilahuna wa ma'buduna bil haqqi huwallah. Yaitu orang yang mengatakan Rabb kami, sesembahan kami, dan yang kami ibadahi dengan benar adalah Allah semata. Karena apa? Karena ucapan itu tidak terpandang kalau tidak dibuktikan dengan amalan. Jadi bukan hanya mengatakan Rabbunallah lalu ternyata masih juga tergantung pada yang lain, meyakini kesaktian, meyakini perkara-perkara gaib dari jin dan sebagainya, bukan. Tapi prakteknya adalah tauhid rububiyah, mengharuskan dia bergantung pada Allah semata, bukan pada yang lain. Ini mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Summastaqamu bil amal, lalu mereka istiqomah dengan amalan. Jadi bukan hanya ucapan kosong. Fa tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Lalu para malaikat turun menemui mereka dengan mengatakan jangan kalian takut. Hadhil bisyaratul ula. Ini adalah kabar gembira yang pertama. Kelanjutannya besok insyaallah wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.